pertama, perkenalkan nama lengkap saya, Ofriani Lusanopo, dengan NIM 220114004, kelas A semester 6. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menerapkan fonologi di sekolah dasar. Namun sebelum kita masuk ke dalam pembahasan tentang bagaimana cara menerapkan fonologi ke anak SD, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu fonologi dulu. Nah, fonologi merupakan cabang ilmu linguistik yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa, baik dari segi pengucapan maupun fungsi bunyi suatu sistem bahasa tertentu. Ada juga dasar-dasar fonologi. Yang pertama, fonetis dan juga fonemis. Kemudian dari dasar-dasar fonologis ada juga klasifikasi bunyi. Nah, klasifikasi bunyi dibagi menjadi dua. Yang pertama, bunyi segmental dan bunyi suprasegmental. Langsung saja kita masuk kepada pembahasan inti, yaitu bagaimana cara mengajarkan fonologi ke anak SD. Yang pertama, kenalkan bunyi huruf. Nah, kita kenalkan bunyi huruf dengan menggunakan pendekatan fonik. Nah, contohnya huruf B, bunyinya itu B. Kemudian A, bunyinya A, kemudian digabung jadi BA. Jadi aktivitas yang bisa kita gunakan itu kita bisa mengajak anak untuk mengucapkan huruf-huruf dan bunyinya dengan bantuan gambar ataupun lagu. Kemudian yang kedua itu kita bisa menggunakan permainan suku kata. Nah, permainan suku kata ini kita bisa potong kata menjadi suku kata. Contohnya bola kita potong menjadi bo dan la. Jadi aktivitas ini kita bisa menggunakan tepuk tangan suku kata. Misalnya sebagai guru kita kata rumah itu kita bisa menanyakan kepada siswa punya berapa suku kata begitu. Jadi anak itu bisa dengan mudah untuk menjawab dengan 2 kali tepuk tangan, karena di sini kita menggunakan permainan suku kata. Kemudian latihan rima. Nah, kita bisa mengajak anak-anak untuk mengenal kata-kata yang berakhiran sama. Contohnya kucing, pancing, dan juga guling. Nah, aktivitas ini kita bisa menggunakan permainan mencocokkan rima. Kemudian yang keempat itu kita bisa menggunakan cara membedakan bunyi awal dan juga akhir. Nah, di sini kita bisa ajari anak-anak membedakan bunyi awal dan juga bunyi akhir kata. Contohnya bunyi awal itu mobil, kata awalnya itu kan M, terus bunyi akhirnya L. Jadi aktivitas itu kita bisa tebakan bunyi awal dan juga akhir. Nah, di sini ada juga metode yang bisa kita gunakan. Yang pertama itu metode fonik. Nah, ini kita bisa memfokuskan kepada pengenalan bunyi dan juga huruf. Kemudian dengan metode bermain itu melalui lagu, tebak-tebakan, dan juga permainan kata. Kemudian metode yang ketiga yaitu metode demonstrasi. Di sini kita sebagai guru mengucapkan suatu kata tertentu dan meminta murid-murid untuk mengucapkan kembali apa yang kita ucapkan tadi. Kemudian metode bercerita. Nah, cerita sederhana yang bisa kita memberikan itu akan menonjolkan bunyi atau rima tertentu. Jadi anak-anak bisa tertarik untuk bisa mempelajari tentang apa itu fonologi. Nah, kemudian media yang digunakan ini sangat penting untuk bisa membantu anak-anak dalam memahami materi yang akan kita menjelaskan, yaitu di sini fonologi. Yang pertama, kartu huruf. Nah, kartu huruf ini kita bisa menggunakannya dengan sekreatif mungkin, karena tujuannya itu siswa itu bisa saja mengaitkan huruf dengan bunyinya. Kemudian lagu anak. Nah, lagu anak di sini contohnya lagu alfabet dan juga lagu rima. Di sini bisa membantu mengingat bunyi dengan menyenangkan. Kemudian dengan menggunakan video animasi. Nah, di sini anak-anak sekarang ini dia mungkin lebih tertarik dengan video-video. Jadi kita sebagai guru harus lebih kreatif untuk bisa menggunakan media yang baik untuk anak-anak itu bisa mengerti materi yang mereka pelajari. Nah, sekian pembahasan video tentang bagaimana cara menerapkan fonologi ke anak SD. Terima kasih.